Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Daniel Diki Ardianta dengan nomor induk mahasiswa 80 2021 027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya tulis dengan judul Pandemi COVID-19 yang berakibat kepanikan di masyarakat Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa sejak awal pandemi COVID-19 ini ditetapkan sebagai sebuah pandemi oleh World Health Organization pada tahun 2020, wabah ini menjadi suatu masalah yang besar serta masalah bersama bagi seluruh negara. Dan pada tahun 2020, WHO menyatakan bahwa pandemi ini tidak hanya masalah kesehatan saja, melainkan sudah merambah ke berbagai sektor seperti sosial, politik, ekonomi, hingga ke sektor psikologis masyarakat. Secara khusus dalam masa pandemi ini berlangsung telah menyebabkan munculnya suatu fenomena yang disebut sebagai panic buying yang terjadi di sebagian lingkungan masyarakat. Seperti contoh di North Carolina, panic buying yang terjadi merupakan pembelian senjata api yang dapat digunakan oleh masyarakat ketika terjadi suatu perampasan atau perampokan di rumah mereka. Dan hal serupa juga terjadi di Italia, namun di Italia ini panic buying yang terjadi yaitu pembelian seperti bahan makanan dan bahan pokok lainnya, serta di beberapa negara lain seperti Jepang, Filipina, dan Malaysia. Panic buying yang terjadi yaitu pembelian berupa bahan pokok dan alat-alat kesehatan. Serta tidak dipungkiri juga bahwa di Indonesia juga terjadi panic buying seperti di negara lainnya. Sejak ditetapkannya atau diumumkannya pasien pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020, peristiwa panic buying mulai terjadi juga di Indonesia. Banyak masyarakat yang melakukan pembelian secara besar-besaran seperti kebutuhan pangan, hand sanitizer, vitamin, hingga masker. Salah satu toko terbesar yang menjual beberapa kebutuhan tersebut di Indonesia menyatakan jika pada saat itu sebenarnya kebutuhan atau bahan yang dicari masyarakat itu masih mencukupi. Namun, proses yang dibutuhkan dalam pengiriman dari gudang hingga bisa dipampang atau diperjualbelikan di toko membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari. Kejadian tersebut mengakibatkan kepanikan atau kecemasan yang terjadi di lingkungan masyarakat dikarenakan stok yang terpampang terlihat kosong. Sebagai ilustrasi, salah satu objek berkata bahwa ketika kita akan membeli suatu barang atau bahan pokok di toko, kita juga bersaing dengan konsumen lain yang bahkan membeli barang tersebut lebih banyak atau memborongnya. Serta fenomena yang terjadi ini mengakibatkan harga dari beberapa bahan pokok hingga vitamin yang dijual di toko melonjak begitu tinggi. Panic buying juga dapat disebabkan oleh kurangnya komprehensif informasi yang diterima oleh masyarakat, sehingga rakyat juga menjadi salah satu korban dari suatu disinformasi, sepertinya adanya rumor mengenai ditetapkannya lockdown dalam waktu dekat, hingga kabar terkait kenaikan harga secara drastis di beberapa kebutuhan primer serta produk kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Dampak dari hal itu yaitu munculnya kekhawatiran di lingkungan masyarakat sehingga perilaku konsumen masyarakat menjadi agresif sebagai bentuk mekanisme pertahanan untuk bertahan hidup. Seperti hukum demand and supply dalam ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa jika permintaan yang tinggi, maka jumlah persediaan barang akan semakin sedikit dan harga akan melonjak atau harga dari barang tersebut bisa melonjak secara drastis. Faktor yang terjadi di lingkungan masyarakat saat inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum penjual untuk mencari keuntungan lebih. Di dalam situasi seperti yang terjadi saat ini dikarenakan dalam kondisi darurat dan masyarakat cenderung membeli barang melampaui kebutuhan. Untuk mengantisipasinya adanya perilaku dalam fenomena ini, masyarakat berharap kepada pihak berwenang atau pemerintah untuk melakukan tindakan cepat kepada wabah ini, serta diusahakan untuk memastikan kesediaan stok barang tercukupi hingga menyediakan bantuan sosial pada masyarakat. Serta fenomena ini juga dibutuhkan kejelasan suatu informasi dari pihak berwenang seperti contoh pemerintah.
seperti yang dinyatakan oleh Wahyudi pada tahun 2020, bahwa informasi yang diberikan oleh pihak berwenang seperti pemerintah tidak boleh sampai tumpang tindih idenya, dan informasi yang diterima oleh masyarakat seharusnya mampu mengendalikan tekanan psikologis masyarakat dan diusahakan tidak ada hoax yang tersebar. Jadi begitulah pembahasan mengenai materi yang telah saya tulis serta tugas dalam kelas berpikir kritis kelas T ini mengenai pandemi COVID-19 yang berakibat kepanikan di masyarakat Indonesia. Sekian dari presentasi yang dapat saya jelaskan. Maaf jika ada salah kata.